Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita bisa kembali melanjutkan majelis ilmu kita, kajian kita ya, membahas kitab bimbingan Islam untuk pribadi dan masyarakat bersama guru kita Ustadz Ahmad Zainuddin Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah beliau sudah hadir bersama kita semuanya di kesempatan kali ini. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustadz atas pertolongan waktu yang telah diberikan untuk kita semuanya. Kemudian kami mengucapkan juga terima kasih kepada para hadirin, jamaah Lumpur Haji dimanapun berada. Semoga Allah memberkahi kita semuanya dalam waktu yang kita luangkan untuk majelis kita pada kesempatan kali ini. Informasi mengenai kajian ini, insya Allah akan ada sesi tanya jawab nanti di akhir kajian. Maka kami persilakan kepada para hadirin yang ingin bertanya kepada Ustadz secara langsung, bisa menekan tombol raise hand. Kemudian untuk yang ingin dibacakan pertanyaannya bisa diketikkan dan dikirimkan via chat kepada kami untuk nantikan kami bacakan. Dan kemudian langsung saja kita menyimak apa yang akan disampaikan oleh Ustadz. Waktu dan tempat kami persilakan. Fadhol ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat malam waktu Indonesia 10 Safar 1446 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Taujihat Islamiyah di Islahil Fardi wal Mujtama'. Bimbingan Islam untuk pribadi dan masyarakat yang ditulis oleh Fadilat Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, jamaah Majelis Ta'lim Bumiku Mengaji yang semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita membahas bab yang baru, yaitu penulis rahimahullahu taala berkata, da'watur rasuli wa jihaduhu sallallahu alaihi wasallam, yang artinya adalah dakwah dan jihad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dakwah artinya adalah ajakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jihad artinya adalah memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan peperangan. Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. Penulis berkata, arsalallahu rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat bagi alam semesta. Apa makna bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
diutus sebagai rahmatan lil alamin. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an pada surat Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami utus engkau melainkan sebagai rahmat bagi alam semesta. Kira-kira apa arti dari bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus sebagai rahmat bagi alam semesta? Kita baca tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Yukhbiru ta'ala anna Allah ja'ala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin ay arsalahu rahmatan lahum kullahum. فمن قبل هذه الرحمة وشكر هذه النعمة والسعد في الدنيا والآخرة ومن ردها وجحدها خسر في الدنيا والآخرة. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat bagi alam semesta. Yang dimaksud rahmat bagi alam semesta adalah Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh manusia. Maka siapa yang menerima rahmat ini dan bersyukur atas nikmat ini, dia akan bahagia di dunia dan di akhirat. Dan siapa yang menolaknya dan mengingkarinya, maka dia akan merugi di dunia dan di akhirat. Dan ayat ini, surat Al-Anbiya ayat 107, sama dengan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam riwayat Imam Muslim. Yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, ud'u 'alal musyrikin." Wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berdoalah untuk keburukan orang-orang musyrik. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Inni lam ub'ats la'anan wa inna mab'itsu rahmah." Sesungguhnya aku tidak diutus dalam keadaan suka melaknat. Sesungguhnya aku diutus sebagai rahmat. Dan di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abi Awanah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ana rahmat muhdad." Sesungguhnya aku adalah rahmat yang diberi petunjuk. Sesungguhnya aku adalah rahmat yang diberi petunjuk. Nah, jadi itu makna dari rahmatan lil alamin. Bahwa Rasulullah SAW diutus ke umat manusia, bahkan bangsa jin, sebagai rahmat bagi mereka. Siapa yang menerima nikmat dan rahmat tersebut dan bersyukur atasnya, maka dia akan bahagia dunia akhirat. Dan siapa yang menolak, maka dia akan sengsara dunia akhirat. Nah, kemudian penulis mengatakan, فَدَعَ الْعَرَبَ وَالنَّاسَ جَمِيعًا إِلَى مَا فِيهِ صَلَاحُهُمْ إِلَى مَا فِيهِ صَلَاحَهُمْ وَسَعَادَتُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Yang artinya, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendakwahi, mengajak orang-orang Arab dan seluruh manusia kepada setiap hal yang menjadi penyebab terciptanya kebaikan dan kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. Dakwahnya para Rasul alaihi wassalatu wassalam adalah mengajak kepada kebaikan. Yaitu seluruh yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajak kepada kebaikan. Seluruhnya, tidak ada yang tersisa. Mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada petunjuk, ya. Allah Subhanahu wa taala
berfirman, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Sungguh Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada engkau. Sungguh Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk denganmu kepada salah seorang manusia, itu lebih baik bagimu daripada mendapatkan onta merah. Dan onta merah yang dimaksud di sini adalah anfas amwalil ard, yaitu harta yang paling berharga bagi seorang muslim. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha ila shiratal mustaqim." Yang artinya Allah mengajak kepada kampung keselamatan dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah ana wa man ittaba'ani." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilah jalanku yang lurus. Aku mengajak kepada Allah di atas ilmu pengetahuan. Aku dan orang-orang yang mengikutiku. Maka sebagaimana dikatakan oleh penulis tadi bahwa Nabi Muhammad SAW mengajak kepada orang Arab dan bahkan seluruh manusia agar tercipta kebaikan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, kemudian para ikhwan dirahmati Allah, wa awwalu ma da'a ilaihi tauhid ibadatillah. Minha ad-du'a lillah wahdah. Liqaulihi ta'ala, "Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada." Yang artinya, dan yang paling pertama didakwahkan adalah melakukan ibadah hanya untuk Allah semata subhanahu wa ta'ala. Termasuk berdoa hanya kepadanya saja. Sebagaimana firman Allah, "Qul innama ad'u rabbi." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku hanya beribadah, berdoa kepada Rabbku, dan aku tidak mensyirikannya dengan seorang pun. Al-Quran surat Al-Jin ayat 20. Nah, inilah dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yaitu mendakwahkan kepada tauhidul ibadah, yaitu mendakwahkan kepada tauhid dalam beribadah atau tauhidu af'alil ibad, mendakwahkan kepada tauhid perbuatan-perbuatan hamba. Apa saja yang dibuat oleh hamba dari ibadah-ibadah maka ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian penulis berkata lagi, "Walaqad 'arada al-musyrikun hadhihi ad-da'wata li mukhalafatiha 'aqidatahum al-wathaniyah wa taqlidahum al-a'ma li abaihim wattahamu ar-rasul bis-sihr wal junun ba'da an kanu yusammuna as-sadiqul amin." Yang artinya, dan orang-orang musyrik telah menentang dakwah ini karena nilai-nilai dakwah bertentangan dengan akidah politeisme yang mereka yakini. Akidah politeisme adalah akidah yang menunjukkan kepada penyembahan terhadap berhala. Ya, akidah yang menunjukkan kepada penyembahan terhadap berhala. Politeisme, ya, adalah kepercayaan mengakui adanya lebih dari satu Tuhan atau menyembah berhala. Nah, orang-orang musyrik tidak suka dakwahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam karena bertentangan dengan akidah mereka dan karena taklid buta. Taklid buta maksudnya adalah mengikuti nenek moyang
tanpa tahu sebabnya. Itu taklid buta. Mengikuti kebiasaan nenek moyang tanpa tahu sebabnya. Dan ini disebutkan di dalam Al-Quran dalam jumlah yang banyak. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang taklid buta. Surat Al-Baqarah ayat 170 misalnya. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Dan jika dikatakan kepada mereka, ikutilah kalian seluruhnya apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan. Qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi abana. Mereka menjawab, tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Ya. Begitu juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 104. Allah berfirman, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ila ar-rasul qalu hasbuna ma wajadna alaihi abana. Walau kana abahum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Apabila mereka dikatakan kepada mereka, marilah ikuti apa yang diturunkan oleh Allah dan apa yang dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menjawab, cukuplah untuk kami apa yang kami dapati bapak-bapak kami, nenek-nenek moyang kami mengerjakannya. Nah, ini. Dan dalam surat Al-A'raf ayat 28. Wa idza fa'alu fahishah qalu wajadna 'alaiha abana. Dan jika mereka melakukan perbuatan keji, zina, kemudian LGBT, lesbian, homoseksual, mereka mengatakan wajadna 'alaiha abana. Kami mendapati nenek moyang kami mengerjakan demikian. Wallahu amarana biha. Dan Allah menyuruh kami untuk mengerjakannya. Nah, ini termasuk daripada kebiasaan kaum jahiliyah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwahkan yang bertentangan dengan nenek moyang mereka. Makanya orang-orang musyrik, orang-orang kafir menentang dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu melakukan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menuduh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai tukang sihir dan sebagai orang gila. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dituduh sebagai sahir. Ya. Di antaranya yaitu surat Yunus ayat 2. Inna hadza la sahirun mubin. Qala al-kafirun inna hadza la sahirun mubin. Orang-orang kafir berkata, sesungguhnya orang ini Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam benar-benar adalah tukang sihir yang nyata. Nah, ini. Kemudian juga ayat yang lain, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam surah Az-Zariyat ayat 39 dan juga 52. Fatawalla birukbihi wa qala sahirun aw majnun. Begitu juga dalam surat ayat 52 surat Az-Zariyat. Kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasul illa qalu sahirun aw majnun. Demikianlah tidaklah seorang rasul pun yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, melainkan mereka mengatakan ia adalah seorang tukang sihir atau orang gila. Nah. Kemudian penulis berkata, padahal Rasulullah SAW dahulu adalah orang-orang yang disebut dengan as-sadiqul amin, yang dipercaya dan amanah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam la yatamayyazu ala afwan. Keliru. Baik. Laqad sabara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala adza qaumihi mumtathilan amr rabbih al-qail fasbir li hukmi rabbik wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabar atas penyiksaan terhadap
benar-benar bersabar menghadapi siksaan kaumnya. Yang demikian itu sebagai pengamalan dari perintah Allah Subhanahu wa taala, fasbir li hukmi rabbik wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Maka bersabarlah kalian, maka bersabarlah engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan ketetapan Rabbmu. Dan janganlah kalian ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Ini menunjukkan bahwa termasuk daripada metode dakwah Rasulullah SAW adalah bersabar menghadapi siksaan orang-orang kaum Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Nah, kemudian penulis berkata, wa baqiya 13 'aman fi Makkah yad'u ila tauhid wa yatahammal ma'a atba'ihi al-'adzab. Dan beliau tinggal selama 13 tahun di kota Mekah, mengajak kepada tauhid dan merasakan bersama para pengikutnya siksa. Merasakan bersama para pengikutnya siksa. ثم هاجر مع أصحابه إلى المدينة ليقيم المجتمع الإسلامي الجديد على العدل والمحبة والمساواة. وقد أيده الله بمعجزات أهمها القرآن الكريم الداعي إلى التوحيد والعلم والجهاد ومكارم الأخلاق. Yang artinya kemudian Nabi Muhammad SAW berhijrah bersama para sahabatnya ke kota Madinah agar tegak ke kemasyarakatan Islami yang baru, yang di atas keadilan, rasa cinta dan persamaan. Dan Allah Subhanahu wa taala menguatkan Nabi Muhammad SAW dengan mukjizat-mukjizat. Yang paling pentingnya adalah Al-Quran Al-Karim, yang mengajak kepada tauhid, kepada ilmu, kepada jihad, dan kepada akhlak yang mulia. Nah, dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran adalah afdal mu'jizat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pertanyaannya, mengapa Al-Quran adalah afdal mu'jizat? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mu'jizat Al-Quran khalidah khulud ad-dahr. Mu'jizat Al-Quranul Karim dia senantiasa diam, ya, maksudnya kekal sepanjang masa. Baqiyah bi baqa'an nas hatta yarithallahu al-ardha man 'alayha. Dan dia tetap bagaimana manusia tetap sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan mengambil dunia, itu membangkitkan kiamat, ya, membangkitkan kiamat. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah, Al-Quran adalah mukjizat paling afdal. Al-Quran adalah mukjizat paling afdal dari mukjizat-mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kenapa Al-Quran adalah mukjizat yang paling besar yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dikarenakan Al-Quran adalah kalamullah, yang mana dan Al-Quran adalah kalamullah, ya, yang mana orang-orang tidak bisa untuk membuat seperti Al-Quran, meskipun mereka adalah orang Arab asli. Nah, kemudian setelah itu para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, katibu sallallahu alaihi wasallam
kataba sallallahu alaihi wasallam mulukal ardi yad'uhum ila islam qailan li Hiraql aslim taslam yu'tikallahu ajraka marratain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menulis surat kepada raja-raja di atas muka bumi ini, mengajak mereka untuk masuk dalam agama Islam. Contoh misalkan Rasulullah SAW berkata kepada Heraklius, Aslim, maksudnya masuklah engkau ke dalam agama Islam. Maka niscaya engkau akan selamat. Allah akan memberikan ganjaranmu 2 kali. Nah ini contoh dari dakwah dan jihadnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu penulis mengatakan wa ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Dan wahai ahlul kitab, kemarilah kepada ajaran yang sama atau ucapan yang sama antara kita dengan mereka, yaitu agar kalian tidak beribadah kecuali kepada Allah dan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun dan tidak menjadikan sekutu-sekutu tanpa selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kita tidak diperbolehkan dalam agama Islam mentaati seorang pun di dalam apa saja yang telah diadakan berupa tahrim, tahlil, pengharaman dan penghalalan. Haraba Rasul sallallahu alaihi wasallam al-musyrikin wal yahud wa intasara alaihim. Rasulullah SAW memerangi kaum musyrikin dari kaum Yahudi dan menang atas mereka. Wa ghaza bi nafsihi 20 ghazwah taqriban. Dan Nabi Muhammad SAW berperang dengan sendirinya selama 20 tahun kira-kira. Wa arsala 'asharatis saraya min ashabi lil jihad wa da'wah ila Islam wa tahrir asy-syu'ub min al-dhulm wal i'tiad wa kana yu'allimuhum an yabda'u bit tauhid. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW mengutus puluhan pasukan saraya dari para sahabatnya. Pasukan saraya maksudnya adalah pasukan yang diutus oleh Rasulullah SAW dan tidak mengikuti yang ada di kota Madinah. Itu Rasulullah SAW mengutus para pasukan saraya dari para sahabatnya untuk berjihad dan mendakwahkan keislaman. Nah, sekarang yang kedua yaitu hubbur rasuli wa tiba'uhu sallallahu alaihi wasallam. Pasal atau bab yang selanjutnya adalah kecintaan terhadap Rasulullah SAW dan mengikutinya sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran, qala Allah taala, katakanlah Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakanlah, "In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian dan mengampuni dosa kalian. Dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Surat Ali Imran. Nah, ini berarti bab baru ya. Jadi tadi ringkasannya dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah dakwah tauhid,
mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad SAW juga berjihad, yaitu didakwahi dahulu, kalau menolak maka dijihad. Karena tujuan dari dakwah Rasulullah SAW adalah mengajak manusia pada jalan yang benar. Nah itu tadi bab da'watul Rasul wa jihaduhu sallallahu alaihi wasallam. Sekarang hubbur Rasul SAW tiba'ah. Mencintai Rasulullah SAW dan mutaba'ah, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, cinta itu adalah perkara hati. Dan dia adalah perkara hati. Dan kalau kita perhatikan, arti mahabbah, rasa cinta. Naqidul bughd. Dia adalah kebalikan dari benci. Ya. Kemudian rasa cinta secara istilah al-mail ila syai'is sar, yang artinya condong kepada sesuatu yang menggembirakan. Condong kepada sesuatu yang menggembirakan. Kemudian Ar-Raghib Al-Asfahani mengatakan, mailu nafs ila ma tarahu wa tadhunnuhu khairan. Yang artinya condongnya seseorang atau condongnya nafsu kepada apa yang ia lihat. Wa tadhunnuhu khairan, dan engkau mengira dia adalah baik. Nah, ini arti mahabbah secara istilah syariat. Baik. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala. Fattabi'uni, maka ikutilah aku. Nah, ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa bukti benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala ketika menyempatkan mengomentari ayat ini, maka beliau mengatakan, hadhil ayah al-karimah hakimatun ala kulli man da'a mahabbatallah. Ayat yang mulia ini sebagai pemutus keputusan atas setiap yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa laisa huwa 'ala tariqatil muhammadiyah. Dan padahal dia tidak di atas jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu kadzibun fi da'wah fi nafsil amr. Nah, sesungguhnya itu adalah dusta pada saat yang bersamaan ketika ia mengaku hatta yattabi asyara al-Muhammadi, sampai ia mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wad-din an-nabawi, dan ajaran kenabian, fi jami' anwa'ihi wa ahwalihi, fi jami' aqwalihi wa ahwalihi, ya, dalam seluruh ucapan dan keadaannya. Kama sabata fi sahihi an Rasulullah SAW annahu qala, sebagaimana disebutkan dalam kitab as-sahih bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa radd." Barang siapa yang beramal yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalannya tersebut tertolak. Nah, kemudian Imam Ibnu Katsir mengatakan, "Laisa asy-sya'n
an tuhib walakin innamas sya'nu an tuhab. Yang artinya bukanlah keadaan itu yang engkau sukai, akan tapi keadaan sebaliknya yang engkau tidak sukai. Al-Hasan Al-Basri berkata pada ayat ini, za'ama qaumun annahum yuhibbuna Allah fabtalahum Allah bihadhil ayat. Yang artinya orang-orang mengaku bahwa mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala uji mereka dengan ayat ini. Ya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad SAW, jika kalian mencintai Allah maka ikutilah aku. Nah, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah penjelasan tadi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Nah, kemudian penulis membawakan dalil. Sebelumnya, dalil yang dibawakan di sini surat Al-Imran ayat 33 atau 32. Beliau ayat ini sebenarnya adalah hakim bagi siapa yang mengaku cinta kepada Allah, maka dia wajib mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa qala sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Yang artinya dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa tidaklah meninggal, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku ia lebih cintai daripada orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Di sini disebutkan bahwa mencintai orang tua, anak, dan seluruh manusia itu lebih rendah daripada mencintai Nabi Muhammad SAW. Nah, laqad ijtama'a li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam karimal akhlaq wa syaja'ah wal karam faman ra'ahu bi badihi faman ra'ahu badihatan habahu wa man khalatahu ma'rifatan ahabbahu wa laqad ballagha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ar-risalah wa nadaha al-ummah wa jama'a al-kalimah wa fataha ma'a sahabatihi al-qulub bi tauhidihim kama fatahul bilad bijihadin liyukhriju an-nas min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam diri beliau terdapat akhlak-akhlak yang mulia, pemberani, pemurah, dan barang siapa yang melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan jelas maka ia akan mengakui kewibawaannya, ya. Man khalatahu, barang siapa yang berkumpul dengan Rasulullah SAW, ma'rifata ahabbahu, maka dia akan mencintai Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW sudah menyampaikan risalah, memberikan nasihat kepada umat, mengumpulkan persatuan kaum muslimin zamannya, dan Rasulullah SAW membuka kehadapan para sahabatnya agar hati-hati para sahabat mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kama fatahul bilad bi jihadihim, sebagaimana mereka memerdekakan negara dengan jihad mereka. Liyukhrijan nas min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Agar mengeluarkan manusia dari ibadah kepada makhluk dan
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semestinya seperti itu. Baik. Waqad awsalu ilaina hadha ad-din kamilan khalian min al-bid'ah wal khurafat la yahtaju ila ziyadah wa nuqsan. Dan setelah sampai kepada kita agama ini sempurna, tanpa kekurangan, tanpa bid'ah, tanpa khurafat yang tidak diperlukan untuk penambahan dan kekurangan. Qala Allah Ta'ala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam ad-dina." Surah Al-Maidah ayat 3. Hari ini kusempurnakan bagi kalian agama kalian dan kusempurnakan atas kalian nikmatku dan kuridai bagi kalian Islam sebagai agama. Naam, wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'itsu li utammima salihal akhlaq." Dan Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Seperti misalkan akhlak-akhlak yang baik yaitu tidak menyerupakan laki-laki tidak menyerupakan diri dengan perempuan dan sebaliknya. Nah, wa hadhihi akhlaqu rasulikum fatamassaku biha litakunu muhibbina sadiqin. Inilah akhlak-akhlak Rasul kalian. Maka berpegang teguhlah dengannya dan agar kalian selalu mencintai dan jujur dalam kecintaannya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah." Sungguh telah nampak bagi kalian dalam Rasul sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Wa'lamu anna al-hubba as-sadiqa wa lillahi wa rasulihi yatatallabu al-amal bi kitabillah. Dan ketahuilah bahwa kecintaan yang jujur kepada Allah dan Rasulnya itu mengkonsekuensikan beramal, mengamalkan Al-Quran. Wa ahadithu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-sahih. Dan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Wal ihtikam ilaihima wa mahabbatit tauhid alladhi da'a ilaih. Dan bersandar kepada keduanya dan kecintaan kepada tauhid yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Wa tatbiquhu wa adamu taqdimi hukmin aw qawli ahadin alaihima. Dan pelaksanaannya dan tidak mendahulukan hukum atau ucapan seorang pun atas keduanya, itu atas Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Allah Ta'ala, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yaday Allah wa rasulih wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim." Wahai orang beriman, janganlah kalian mendahului depan Allah dan Rasulnya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Surah Al-Ahzab. Wa min alamati hubbihi sallallahu alaihi wasallam hubbut tauhid alladhi da'a ilaihi wa tatbiqihi wa hubbu man yad'u ilaihi min ad-du'at. Termasuk tanda cinta Rasulullah SAW adalah kecintaan beliau kepada tauhid yang beliau ajarkan. Dan juga mencintai orang yang mendakwahkan kepada tauhid. Dan tidak memberikan kepada mereka gelar-gelar yang menjauhkan mereka dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Allah marzuqna hubbah wattiba'ah wa syafa'atah wa takhalluq bi akhlaqih. Ya Allah, berikanlah kami rezeki kecintaan kepadanya, kemudian mengikutinya, dapatkan syafaat darinya, yaitu dengan cara berakhlak dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kira-kira itu dulu ya kajian kali ini. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas penjelasannya yang semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan para hadirin jemaah semuanya, kita memasuki sesi tanya jawab. Kami persilakan jika ada yang ingin tanya langsung bisa mengangkat tangannya, silakan. Dan kami masih menunggu pertanyaan dari jamaah via chat untuk kami bacakan. Silakan jamaah.
Ya, ada dari Bapak Abi Yahya. Silakan Bapak untuk bertanya kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya kan ada sebuah hadis ya, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fabilisani fa illam yastati fabiqalbihi wa dzalika adaful iman itu kan. Itu berarti orang yang yang biqalbihi itu maksudnya maksudnya dalam hadis ini bagaimana? Apa dia diem aja atau misalnya dia melihat kemungkaran karena dia nggak berani, dia tahu itu kemungkaran tapi dia ngejauhin gitu. Itu maksudnya bagaimana itu, Ustaz? Dalam kasus di hadis ini. Iya, mengingkari dengan hati itu. Ya, Bapak sudah jawab sendiri jawaban. Jadi yang dimaksud dengan fabi qalbihi wa dzalika mengingkari dengan kolbu, maksudnya adalah ya mengingkari dengan perasaan yang tidak rela di dalam kolbunya, tidak rela di dalam kolbunya akan perbuatan kemungkaran tersebut. Apakah dia mendiamkan? Iya, mendiamkan dengan lisan, tetapi tidak mendiamkan dengan kolbunya. Kolbunya membencinya. Perbuatan kolbunya membencinya, tidak rela dengan maksiat tersebut. Wallahu a'lam. Baik, kami lanjutkan kepada penanya berikutnya. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Pada ibu atau saudari ZA Putri, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau bertanya, Ustadz, ini kalau di kampung orang tua Ana kajian sunnah di ya, Kajian sunnah salah kenapa, satu Ibu? organisasinya. Dan kemudian Ustadz, kalau kita merujuk kepada dakwahnya Rasulullah, Rasulullah itu kan berdakwah dengan lembut ya Ustadz, dan tidak ada pemaksaan dan ya Ustadz, maaf, Afwan. Silakan Ibu, silakan. Suaranya terputus-putus. Iya, Rasulullah itu kan berdakwah dengan lembut ya Ustadz ya. Tetapi ketika Umar bin Khattab masuk Islam, bukankah Rasulullah itu berdakwah itu lebih kencang, lebih keras dan lebih tegas gitu Ustadz. Bahkan Umar bin Khattab sendiri pernah menantang kaum kafir Quraisy juga, siapa yang pengen anaknya yatim dan istrinya janda hadapi Umar gitu. Berarti boleh juga dong berdakwah itu ketika kita ditentang dengan keras itu, kita juga bukan melawan ya Ustadz ya, menunjukkan bahwa kita juga tolak kepada kejadian yang kita itu selalu mengalah gitu Ustaz ya. Dibubarkan juga kita diam, apa-apa juga kita diam, dan ketika kita mendoakan kita disuruh mendoakan mereka supaya mereka mendapat hidayah. Bukankah kita juga boleh juga sedikit tegas gitu Ustadz sama mereka. Kalau enggak ya kita akan mengalami seperti ini lagi Ustadz. Ditolak lagi yang seolah-olah mereka yang menentukan gitu Ustadz. Mereka yang punya negara. Padahal negara ini kan Indonesia Ustadz. Semuanya berhak. Dan ada juga yang mengatakan mari kita tiru akhlak Rasulullah bahwa ketika beliau ditolak dan diusir dalam dakwah, ada malaikat penjaga gunung yang menawarkan kepada Rasulullah apakah gunung itu harus ditimpakan kepada mereka, dan Rasulullah menolak. Rasulullah berharap agar Allah menurunkan dari tulang sulbi mereka. Mohon penjelasan itu gimana maksudnya Ustadz? Syukran jazakillah khairan katsira Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Di sini harus diletakkan dulu asal hukum berdakwah. Yang pertama, asal hukum berdakwah adalah dengan santun, lembut, kemudian mengajak, tidak mengejek, kemudian memberikan informasi yang
valid berdasarkan dari Al-Quran hadis, membahas dengan secara ilmiah. Itu asal hukum berdakwah seperti qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilah jalanku yang lurus. Aku berendak mengajak kepada Allah di atas basirah, di atas ilmu pengetahuan. Jadi dakwah itu asal hukumnya adalah dengan santun, dengan lembut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'itsu bil hanifiyati samhah." Aku diutus dengan ajaran yang lurus, yaitu bertauhid dan mudah. Ya, mudah. Innama bu'itsu muyassirin la mu'assirin. Sesungguhnya aku diutus untuk memberikan kemudahan, bukan untuk memberikan kesulitan. Dan la tunaffirin nas, janganlah kalian membuat manusia itu menjauh dari dakwah ini. Ini asal hukum berdakwah seperti itu. Nah, tetapi pada momennya diperlukan untuk keras di dalam, atau tegas lebih tepatnya di dalam dakwah. Seperti misalkan ada Abu Sufyan waktu itu, dan juga yang menghadapi Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW sudah terdesak di peperangan Uhud. Orang musyrik pada waktu itu mengatakan, Ali yaumun lana wa yaumun alaina. Yang artinya satu hari kami menang, satu hari kami kalah. Kemudian Rasulullah SAW juga orang tersebut juga mengatakan lana al-uzza wa la uzza lakum. Jadi ketika dikatakan sekarang kami menang, kemarin kami kalah, Rasulullah SAW diam saja. Tetapi ketika berkaitan dengan tauhid, lana al-uzza wa la uzza lakum. Yang artinya kami memiliki berhala Uzza dan tidak ada Uzza bagi kalian. Nah, ini berkaitan dengan akidah. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ajibu, jawab mereka. Allahu maulana wa la maula lakum. Allah Subhanahu wa taala adalah penolong kami dan kalian tidak memiliki penolong. Qatlana fil jannah wa qatlakum fil nar. Yang mati di tengah-tengah kami adalah di dalam surga, dan yang mati tengah-tengah kalian adalah di dalam neraka. Nah, di sini Rasulullah SAW menghadapinya dengan ketegasan, ya, dengan ketegasan. Nah, itu satu. Jadi asal hukumnya dakwah dengan lembut, santun, dan ilmiah. Tetapi pada suatu keadaan bisa saja dengan tegas, ya, dengan tegas. Nah, kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang kedua adalah seorang yang berdakwah harus memahami fiqhud dakwah, fikih dalam berdakwah. Kadang jangan sampai dakwah kita malah mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Nah, salah satu jenis fikih berdakwah adalah melihat kepada sedikit dan banyaknya. Sedikit dan banyak. Ini salah satu fikih berdakwah. Bukan berarti sedikit itu salah, banyak itu benar, tidak. Tapi melihat pada sedikit dan banyaknya. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW saat periode Mekah selama 13 tahun. Allah Subhanahu wa taala tidak atau belum mengizinkan Rasulullah SAW untuk berjihad. Tapi ketika sudah ke Madinah, kemudian para sahabat Nabi radhiyallahu anhum tambah banyak, maka akhirnya diizinkan. Udzina lilladzina amanu an yuqatalu. Diizinkan untuk orang-orang yang beriman untuk berperang. Sebentar ayatnya. Nah, di situ ada fikih dalam berdakwah, yaitu melihat kepada
minimalitas. Yang banyak, yang sedikit, yang sanggup, yang tidak sanggup. Nah, seperti itu. Udzina lilladzina amanu an yuqatilu. Bentar. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum. Wajibkan atas kalian berperang dan itu adalah dibenci oleh kalian. Nah, itu jadi kadang kita boleh semangat untuk berdakwah, akan tetapi semangat itu perlu diatur dengan fikih dakwah, sehingga dakwah yang kita lakukan tidak malah mendatangkan kerusakan yang lebih besar. Nah, wallahu a'lam. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan via kolom chat di sini. Ada pertanyaan Afwan, dari Ustaz, Bapak. Anda mau tambah, Ustaz. Oh iya, Kemudian silakan, Ustaz. yang paling utama juga di dalam berdakwah adalah fondasi yang harus dipahami. Jadi terkadang orang menolak ajaran tauhid, ajaran sunnah dikarenakan fondasinya yang tidak baik atau bahkan tidak ada fondasinya. Karena jarang sekali didakwahi tentang tauhid, kemudian didakwahi tentang sunnah, ya, jarang sekali didakwahi tentang makna syahadat la ilaha illallah, kemudian konsekuensinya, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, kemudian pembatal-pembatalnya. Akhirnya di tengah sebagian kaum muslimin benar-benar tidak memahami akan hal itu. Nah, akhirnya ketika diajak untuk bertauhid, untuk mengerjakan sunnah, merasa berat. Merasa itu bukan syariat Islam. Nah, ini lari lagi kepada ghuraba, yaitu the strangers, yang asing gitu. Karena tadi tidak ada dasar atau belum ada dasar untuk mengerjakan sunnah, mengerjakan tauhid. Nah, oleh karena itu termasuk fikih dakwah juga adalah ibda fal aham al aham fal muhim. Dahulukan yang paling terpenting daripada yang penting. Dahulukan yang paling terpenting daripada yang penting. Seperti misalkan Rasulullah SAW ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, bahwa beliau berkata, innaka ta'ti qauman ahla kitab fad'uhum aw falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Sesungguhnya engkau akan mendatangi ahlul kitab, maka yang paling pertama kali engkau dakwahkan adalah syahadat la ilaha illallah. Nah, ini salah satu fikih dalam berdakwah, yaitu mendakwahkan syahadat la ilaha illallah. Kalau sudah syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka diwajibkan atasnya berpuasa, mendirikan sholat. Kemudian jika sudah mendirikan sholat, diwajibkan atasnya berpuasa pada bulan Ramadan dan seterusnya. Jadi dasar itu yang akan menumbuhkan amal dan akan menerima dakwah. Nah, itu cara berpikirnya. Nah, sedangkan orang-orang pergerakan enggak. Orang-orang pergerakan itu mereka mulainya dari atas, ambil kekuasaan dulu, baru turunkan syariat. Sedangkan di bawah ini, grassroots ini belum begitu kuat untuk lapang dada menerima syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya ada di sebuah negara Muslim, ya, pemimpinnya hafidz Quran, kemudian dari kelompok pergerakan Islam yang sangat semangat dengan menegakkan syariat Islam. Akan tetapi kemudian syariat yang dibawa atau peraturan-peraturan yang disampaikan
ditolak oleh sebagian orang karena rakyatnya belum mempunyai dasar di dalam akidah, yaitu syahadat la ilaha illallah. Nah, wallahu a'lam. Ustaz, kita coba bacakan yang dari chat, Ustaz. Pertanyaan dari Bapak Bambang. Beliau mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz, untuk Muslim yang ingin mulai belajar ilmu syar'i, kajian kitab apa yang pertama kali wajib dipelajari? Apakah usul salasah atau kitab tauhid atau kitab apa ya, Ustaz? Mohon bimbingannya, jazakallahu khair. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Kalau seorang muslim ingin belajar agama Islam secara runut dan sistematis, maka yang harus dia lakukan adalah belajar rukun Islam. Dari mulai 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, berpuasa pada bulan Ramadan, membayar zakat, dan berhaji ke Baitullah. Itu dipelajari dengan rinci dan sistematis serta berdalil. Kemudian setelah itu baru naik kepada rukun iman. Apa yang dimaksud dengan beriman kepada Allah, apa dalil-dalilnya, dan apa konsekuensi-konsekuensinya. Apa kandungan-kandungan beriman kepada Allah SWT. Nah, itu disebutkan dengan dalil-dalil. Kemudian beriman kepada para malaikat, kitab-kitabnya, para rasul, kemudian beriman kepada para hari, beriman kepada hari kiamat, dan baik dan buruknya, takdir baik dan buruk. Baru setelah itu seseorang mempelajari yang dia perlukan di dalam hukum-hukum Islam. Seperti pedagang, belajar tentang hukum dagang, kemudian pegawai, belajar tentang bagaimana cara menjadi pegawai yang amanah, dan seterusnya. Ya. Nah, lalu setelah itu belajar tentang zikir-zikir yang sangat diperlukan dalam keseharian, dan juga doa-doa yang sangat diperlukan. Nah, itulah kalau seandainya dia ingin belajar agama Islam. Tapi kalau seandainya dia ingin belajar lebih mendalam lagi, maka dia bisa mempelajari pertama kali adalah al-usul ats-tsalatsah, 3 landasan pokok ajaran Islam. Siapa Rabbmu, apa agamamu, siapa Nabi. Yang kedua adalah al-qawaidul arba', 4 kaidah dalam memahami tauhid dan syirik. Kemudian yang ketiga adalah kitab tauhid. Dari kitab tauhid ini seseorang akan mengetahui tentang keutamaan tauhid, tentang keutamaan menjauhi kesyirikan, kemudian mengetahui pula tentang perbuatan-perbuatan syirik secara detail. Ya, itu dalam kitab tauhid. Lalu setelah itu naik lagi mempelajari al-aqidah al-wasithiyah. Ya, aqidah wasithiyah ini ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan di dalamnya pelajaran tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu berbicara tentang rukun iman setelah mengenal Allah Subhanahu wa taala, para malaikat, kitab-kitabnya, para rasul, hari akhir, dan kemudian qada dan qadar. Lalu di belakangnya berbicara tentang adab, kemudian akhlak-akhlak seorang muslim, dan keyakinan-keyakinan lain dari seorang muslim. Baru setelah akidah wasithiyah, maka seseorang mempelajari akidah akidah al-hamawiyah, ya, mempelajari akidah al-hamawiyah. Kemudian setelah itu baru mempelajari akidah at-tadmuriyah,
Kemudian setelah itu mempelajari akidah at-tahawiyah. Jadi akidah wasitiyah, kemudian setelah itu at-tadmuriyah, kemudian hamawiyah. Ya, nah, ini akidah wasitiyah, tadmuriyah, kemudian hamawiyah. Nah, seperti itu. Ini kalau seandainya memang benar-benar ingin mendalami perkara akidah. Tapi kalau seandainya tidak ingin terlalu mendalami perkara akidah, dia cukup belajar rukun Islam, rukun iman, kemudian ihsan, kemudian zikir-zikir, lalu setelah itu dia mempelajari apa yang dia perlukan dalam kehidupannya. Ya. Wallahu a'lam. Nah, Baik, Ustaz, kita lanjutkan. Sini ada yang sudah angkat tangan dari Saum Muammar. Silakan Muammar. Iya, Ustadz Agung, jazakumullahu khairan. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan Ustadz atas materinya hari ini. Pertanyaan kami yang pertama adalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apabila ada seorang artis atau YouTuber terkenal atau semacamnya Ustadz, mereka masuk Islam. Tetapi kita juga tahu mereka masuk Islam dibimbing oleh misalnya bapak ini atau bapak itu yang kita tahu dia banyak menyebarkan bid'ah, misalnya kuburiyun dan seterusnya. Apakah kita berbahagia dan ikut men-share juga kabar masuknya orang tersebut kepada Islam, atau sebenarnya kita tidak usah membicarakannya karena khawatir bahwa bukan Islamnya yang dibawa, akhirnya justru dibawa aliran dari orang yang mengislamkannya. Mohon nasihatnya Ustadz, apa yang kita lakukan. Jazakumullahu khairan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ketika ada orang di luar Islam bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, maka kita sebagai seorang muslim, kita bergembira atas masuk Islamnya orang tersebut. Dan perasaan gembira tersebut di dalam kalbu kita. Lalu apakah kita apresiasikan atau ekspresikan dalam tulisan, dalam status? Maka ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jazan. Bersungguh-sungguhlah untuk sesuatu yang bermanfaat bagimu. Dan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah engkau lemah. Apa yang bermanfaat maka kita ucapkan. Apa yang tidak bermanfaat maka kita tidak perlu untuk mengucapkan. Si fulan seorang public figure masuk ke dalam agama Islam, maka jika seseorang tersebut melihat si fulan public figure ini masuk dalam agama Islam, lalu apakah kita harus mengucapkannya dan bermanfaatkah untuk kita? Nah, ini seperti itu. Kalau seandainya tidak, maka tidak harus kita untuk mengucapkan, menyebarkan beritanya dan seterusnya. Ya, seperti itu. Tapi bagaimanapun, ketika ada orang masuk dalam agama Islam, maka kita bergembira bahwa bertambah kaum muslimin yang bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi apakah harus menuliskan status atas masuk Islamnya dia? Nah, maka dilihat ihris ala ma yanfa'u. Ya, kerjakanlah yang bermanfaat untukmu. Jika dilihat maka tidak terlalu urgensi seseorang untuk menyebutkan akan hal itu. Dia bergembira dalam kalbunya, kemudian tidak terlalu urgensi dia untuk menyebutkan akan hal tersebut ya, dalam statusnya. Terutama lagi disebutkan tadi ketika orang tersebut masuk Islam karena heran penasaran dengan dakwah orang yang tidak sejalan dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Bahkan lebih banyak menyebarkan syubhat dan juga hal-hal yang menyimpang dari agama. Wallahu a'lam. Masya Allah. Ya Ustadz, jazakumullahu khairan. Pertanyaan selanjutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya pernah mendengar bahwa syariat jihad itu akan ada sampai hari kiamat.
dan seorang mukmin harus punya niat untuk berjihad. Ketika kami sudah tua, Ustadz, misalnya sudah berusia nenek-nenek, bagaimana cara meniatkan itu, Ustadz? Maksudnya berniat tapi tidak punya bayangan harus seperti apa. Mohon nasihatnya. Jazakumullahu khairan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, man sa'ala syahadata bisidq ballaghahu Allah manazil asy-syuhada wa in mata ala firasyih. Barang siapa yang memohon kepada Allah untuk mati syahid dengan benar permohonannya, maka Allah akan sampaikan dia ke dalam derajat orang-orang yang mati syahid meskipun dia mati di atas kasurnya. Maka di sini pentingnya meletakkan niat. Ya, meletakkan niat. Dan niatkanlah yang baik-baik, sebagaimana perkataan Imam Ahmad kepada anaknya, inwil khair, niatkan yang baik, fa innaka la tazalu bi khairin ma nawaital khair. Sesungguhnya engkau selalu dalam kebaikan selama engkau berniat baik. Berniat baik, kalau seandainya saya bisa ikut berjihad, maka saya akan berjihad. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang kepada saya dengan kekayaan, maka saya akan membangun pesantren. Nah, ini niat-niat baik. Maka niatkan yang baik. Ya, itu caranya. Nah, kemudian melebar lagi bermasalahnya, apakah hukum perempuan untuk berjihad? Maka jawabannya, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak wajib atas perempuan muslimah pada asal hukumnya berjihad. Akan tetapi para ulama bersepakat bahwa wajib perempuan berjihad saat dalam keadaan keterpaksaan. Seperti misalkan orang-orang kafir menyerang negara kaum muslimin. Ya, maka wajib pada saat itu dia berjihad untuk menjaga kehormatan kaum muslimin. Ya, wallahu a'lam. Iya, Ustadz. Masih boleh satu pertanyaan lagi, Ustadz? Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon nasihatnya. Apabila kami belum punya rumah, masih mengontrak, tetapi kami juga ingin naik haji. Kalau tabungannya masih terbatas, apa dahulu yang bisa kita lakukan, Ustadz? Kalau hajinya ini pinginnya yang bagus, maksudnya tidak menunggu sampai puluhan tahun karena usia, apakah bisa beli rumah dulu atau sebenarnya udah tidak apa-apa, kontrak dulu, yang penting haji dulu, walaupun akhirnya jadi mahal, Ustadz, karena tadi pilihannya supaya tidak mengantri lama. Mohon nasihatnya, Ustadz. Jazakumullahu khairan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala, amma ba'd. Maka yang didahulukan adalah haji, karena yang diwajibkan haji, sedangkan seseorang tidak diwajibkan untuk harus berumah. Rasulullah SAW bersabda, ya ayuhan nas, inna Allah farada alaikumul hajja fahujju. Wahai manusia, sesungguhnya Allah mewajibkan atas kalian berhaji, maka berhajilah. Dan al-wajib yu'malu 'alal fawr, sedangkan perkara yang wajib itu dikerjakan segera, karena kita tidak tahu apa yang akan mendatangkan, apa yang akan datang kepada kita dari nasib-nasib. Ya, Umar bin Khattab juga begitu. Hujju fa innakum la tadrun ma ya'ridu lakum. Berhajilah kalian, sesungguhnya kalian tidak mengetahui apa yang akan datang kepada kalian dari penghalang-penghalang. Sedangkan mempunyai rumah, maka tidak wajib untuk membeli rumah. Yang wajib itu adalah seorang suami menyediakan rumah untuk istrinya, baik itu dengan menyewa, menyewa ataupun yang selainnya. Ya, jadi dahulukan berhaji. Wallahu a'lam. Ya, Ustadz. Jazakumullahu khairan, Ustadz. Pertanyaannya selesai. Jazakumullah khair. Cukup, Ustaz? Jawaban. Kita cukupkan, Ustaz, atau masih bisa dilanjut? Cukup, Ustaz. Di sini sudah ada jam 21. Baik, kita cukupkan, Ustaz, ya. Maka kami mohon maaf pada
para jemaah yang belum sempat kami silahkan. Ada atau berapa belum sempat pertanyaan sih, Ustaz? Tadi ada yang angkat tangan satu dan masih ada satu pertanyaan via chat. Ada dua jadinya. Oh, silakan. Kalau cuma satu dua, silakan. Yang Yang chat angkat atau tangan yang dulu. angkat tangan? Yang angkat tangan ya, Ustaz ya. Baik. Ada Dua-duanya boleh, dari Ustaz. Taib. Ya, Dari Assalamualaikum Putri warahmatullahi silakan. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Ustadz, jika dalam keadaan terpaksa seperti dalam keadaan perang, misalnya wanita akan diperkosa, apakah untuk menjaga kehormatannya lebih baik dia bunuh diri atau pasrah saja, Ustadz? Terima kasih. Saya tidak tahu, Ibu. Nanti kita akan lihat fatwa-fatwa para ulama. Saya tidak berani jawab, Ibu. Mungkin kita akan lihat fatwa-fatwa para ulama. Ingatkan saya nanti, Ustaz, kalau pada waktu pertanyaannya. Nah, Insya Allah. Terima kasih. Kalau begitu kita bacakan pertanyaan via chat Ustaz dari Saudara Aga dari Jepang. Bismillah, Ustaz, dalam dakwah ini tidak terlepas antara guru dan murid. Kemudian ada istilah gulu dan taklid. Maka pengertian di antara keduanya. Dan apa keburukan-keburukan dari gulu dan taklid. Jazakallahu khairan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Ghulu adalah menjawazatul had, melampaui batas di dalam peribadatan yang diibadahi atau ditaati. Itu adalah ghulu dalam peribadatan atau di dalam ketaatan. Terlalu berlebihan. Itu ghulu. Adapun taklid buta adalah mengikuti tanpa tahu dalil. Itu bedanya. Taklid buta mengikuti tanpa tahu dalil. Ya. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Taib, di sini ada perkataan para ulama, di antaranya Imam Ibnu Abdul Bar tentang yang ditanyakan oleh Ibu tadi. La khilafa alaihi alimathu baina ulama'i salaf wal khalaf. Anna al-mukrah ala zina la hadda alaiha. Idza sahha ikrahaha wa iktisabaha nafsaha. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam tajawazallahu an ummatil khata' wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Artinya tidak ada khilaf di antara para ulama yang terdahulu dan yang generasi terakhir bahwa seorang wanita yang dipaksa untuk diperkosa, maka dia jika bunuh diri, maka tidak ada qisas atasnya. Jika memang benar-benar paksaan tersebut akan terjadi pada dirinya. Dan jika memang benar-benar orang yang memaksa tersebut sanggup untuk menzinahinya. Dan Rasulullah SAW sudah bersabda, Allah Subhanahu wa taala memaafkan atas umatku kesalahan, kelupaan, dan apa yang dipaksa atas mereka. Nah, tetapi perlu diingat bahwa ada dua potret seorang perempuan membunuh dirinya disebabkan karena mau diperkosa. Yang pertama, membunuh dirinya sebelum diperkosa. Karena prasangka besarnya akan terjadi seperti itu. Yang kedua adalah membunuh dirinya setelah
diperkosa karena takut malu yang akan ditanggungnya, baik itu terhadap dirinya, suaminya, keluarganya, dan atau seluruh mereka. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam dua keadaan seperti ini tidak halal bagi seorang wanita muslimah untuk membunuh dirinya. Dan itu bukan uzur yang dibenarkan di dalam syariat untuk membunuh dirinya. Akan tetapi wajib baginya untuk melawan agar tidak diperkosa. Kalau dalam perlawanannya tersebut ternyata dia terbunuh, maka Allah Subhanahu wa taala dia dia tidak berdosa atas terbunuh dirinya tersebut akibat dia mempertahankan dirinya. Jadi itu adalah fatwa dari beberapa ulama. Dan seperti yang saya singgung, nanti kita akan lihat lagi fatwa-fatwa yang lain. Semoga bisa lebih cerah lagi. Wallahu a'lam. Nah, Baik, Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya. Oleh karena itu, maka kita akhiri, Ustaz, teman pada malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Kita amalkan dengan baik dalam kehidupan seharian kita. Dan semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz bisa menjadi Ustaz dan menjadi pertimbangan kebaikan Ustaz di akhir kelak. Semoga kita dipermudah untuk jumpa lagi dalam kajian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah. Hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz, jazakallahu khairan. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon maaf atas segala kesalahan baik sikap maupun perkataan. Berdiri wa jazakum wa barakallahu jamaah.